Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Kali ini saya sudah berada di kolam air deras yang berada di Kampung Mayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Dan untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan sortir ikan mas yang dulunya benih literan. Nah, ini kolam-kolam ini sudah pada kosong karena harga sedang mahal, jadi dipanen percepat kepada kosong. Nah, ini nanti benih yang dari bawah itu ke kolam-kolam ini nanti disebar per 3 kolam ini. Di sana juga di sini nih, ini sama benih literan, cuman masih kecil, belum cukup lah untuk disortir. Karena kasihan ya kalau ikan mas masih kecil, sering disortir itu. Nah, ini bagian moniknya nih. Ini bagian monik. Nah, itu karung itu adalah pembuangan untuk ke sungai. Tinggal dicabut. Kan kalau sekarang kebanyakannya yang modern tuh yang pakai pipa. Nah, ini mode jadul. Jadi ini kolam dulu, gengs. Sekarang kita ke bawah lihat sortir ikan masnya. Gila. Nah, ini fungsinya nih. Ini kalau caah atau airnya meluap gitu, aliran sungainya. Nah, ini bisa jadi pembuangan. Karena kalau dimasukin semuanya ke kolam akan lebar. Nah, ini solusinya ini. Ini pembuangan ke aliran sungai. Itu, geng. Ini si Ladun lagi ngakutin ikannya nih. Kita lihat ke kolam mana. Kabalong mah, Don. Sabarak kintal kabalong iya. Dun, karek menang sabara balikan. Genep sabara kiloan? 20 berarti genep sabara kintal? 2 kintal leuwihnya? Sekintal setengah. Aing matematikana goreng goblok. Gitu, geng. Gengs, di video kali ini kita lagi melakukan proses sortir ikan mas. Dan seperti yang kalian lihat, proses sortirnya itu kita pakai jaring. Kenapa harus pakai jaring? Karena dengan jaring ini jauh lebih memudahkan kita untuk memisahkan ikan berdasarkan ukurannya. Kalau kita tidak pakai jaring, itu bakal susah banget. Ikan nyebar kemana-mana dan pastinya kerja jadi lebih capek, lebih lama, dan kurang efektif. Dengan jaring, kita bisa langsung kumpulkan ikan dalam satu titik. Lalu kita lihat mana ikan yang pertumbuhannya cepat dan mana yang pertumbuhannya masih tertinggal. Nah, tujuan utama sortir ini adalah untuk mencari ikan-ikan yang pertumbuhannya paling cepat. Ikan yang cepat besar ini nantinya akan kita fokuskan untuk dikejar bobotnya, supaya bisa lebih cepat panen dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kalau kita ingat lagi, gengs, ikan-ikan ini dulunya masih benih literan, usia baru sekitar 3 bulan. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Selama masa pemeliharaan ini, ikan-ikan di kolam ini sudah menghabiskan pakan sinta sebanyak kurang lebih 50 karung, mulai dari ukuran -1 sampai -2. Itu Bang, disiapkan kabeh ya. Wah. Coba kan dia mah. Nanti setelah beres ini kita pindah ke sini, geng.
bahwa nafsu makan ikan bagus dan pertumbuhan juga berjalan dengan optimal. Nah, setelah masuk tahap sortir seperti sekarang, ikan-ikan yang sudah masuk kategori layak untuk dibesarkan lebih lanjut, pakannya nanti akan kita ganti menggunakan pakan tipe tenggelam. Kenapa pakai pakan tenggelam? Karena pakan tenggelam itu lebih efektif untuk mengejar bobot. Nutrisi bisa lebih maksimal terserap, ikan lebih fokus makan, dan energi tidak terlalu banyak terbuang. Jadi pertumbuhan ikan bisa lebih cepat, lebih efektif, dan tentunya lebih efisien dari segi biaya pakan. Sedangkan untuk ikan-ikan yang ukurannya masih kecil, kita tidak pindahkan dulu. Kita biarkan tetap di kolam ini supaya mereka punya ruang dan kesempatan untuk mengejar pertumbuhan. Karena kalau ikan kecil dicampur dengan ikan besar, biasanya ikan kecil akan kalah saing dalam mendapatkan pakan. Akibatnya pertumbuhannya makin tertinggal. Kalau kita lihat hasil sortir hari ini, yang paling besar itu sudah ukuran sekitar sekilo isi 50 ekor. Itu sudah masuk kategori pertumbuhan yang sangat bagus untuk usia seperti ini. Sedangkan yang ukuran lebih kecil, itu masih sekitar sekilo isi 100 ekor. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan, dan itulah kenapa sortir sangat penting dilakukan. Dan ini gengs, perlu kalian tahu, sortir ini bukan sortir pertama, ini sudah sortir kedua. Sebelumnya, waktu sortir pertama, ikan-ikan yang lebih besar sudah kita pindahkan ke kolam samping, yang dulunya kolam tersebut diisi ikan nila merah. Sekarang kolam itu kita manfaatkan untuk pembesaran ikan mas hasil sortir. Dan untuk hasil sortir hari ini, nanti juga akan kita pindahkan ke kolam samping lagi, supaya ikan-ikan yang pertumbuhannya bagus bisa berkembang lebih maksimal. Tapi untuk jumlah yang dipindahkan tidak harus semuanya. Kita pindahkan sedapatnya aja, sesuai hasil sortir hari ini. Apalagi sekarang kondisi harga benih lagi mahal banget. Jadi buat petani, memiliki stok ikan seperti ini adalah sebuah harapan besar untuk masa yang akan datang. Alhamdulillah kolam ini tidak kekurangan benih. Dan ini jadi investasi yang sangat berharga. Karena ketika harga ikan konsumsi naik, kita sudah punya stok ikan yang siap dibesarkan dan dipanen. Sekarang kita masuk ke edukasi pentingnya sortir, gengs. Manfaat sortir itu sangat besar dalam budidaya ikan mas. Manfaat pertama, pertumbuhan ikan jadi lebih merata. Karena ikan yang ukurannya sama ditempatkan dalam satu kolam yang sama. Mereka tidak saling berebut secara tidak seimbang. Manfaat kedua, mempercepat pertumbuhan ikan. Ikan yang sudah besar bisa fokus tumbuh tanpa terganggu ikan kecil. Begitu juga ikan kecil bisa mengejar pertumbuhan tanpa kalah saing dengan ikan besar. Manfaat ketiga, efisiensi pakan lebih maksimal. Karena pakan yang diberikan bisa disesuaikan dengan ukuran ikan. Jadi tidak ada pakan yang terbuang sia-sia. Manfaat keempat, mempermudah manajemen panen. Karena ukuran ikan sudah seragam, jadi lebih mudah menentukan waktu panen. Manfaat kelima, meningkatkan nilai ekonomi. Karena ikan yang seragam ukurannya biasanya lebih disukai pasar dan harganya lebih stabil. Sebaliknya, kalau ikan tidak disortir, ada beberapa kerugian. Pertama, pertumbuhan ikan jadi tidak merata. Ada yang cepat besar, ada yang tetap kecil. Kedua, ikan kecil bisa kalah saing dalam mendapatkan pakan, sehingga pertumbuhannya lambat. Ketiga, waktu panen jadi lebih lama, karena harus menunggu ikan kecil menyusul. Keempat, efisiensi pakan jadi kurang maksimal. Dan kelima, hasil panen tidak optimal. Jadi, dari sini kita bisa belajar, gengs. Sortir itu bukan cuma sekedar memindahkan ikan, tapi sortir adalah salah satu kunci sukses dalam budidaya ikan mas. Dengan sortir yang rutin dan tepat, kita bisa mempercepat pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, dan tentunya meningkatkan hasil panen. Semoga dengan adanya sortir kedua ini, ikan-ikan yang kita pelihara bisa tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan nantinya bisa memberikan hasil panen yang maksimal. Doakan, gengs, semoga semua ikan di kolam ini tumbuh dengan baik, tidak ada kendala, dan ketika waktunya panen nanti, hasilnya memuaskan dan harganya juga bagus. Tetap semangat para pejuang kolam, karena setiap proses yang kita jalani hari ini adalah investasi untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.